Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wahtada bihadiyih ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan dan pengurus LAS Jakarta Amanah, rekan-rekan panitia penyelenggara dan seluruh yang terlibat, pembawa acara dan moderator yang kami hormati, juga rekan-rekan semuanya peserta kajian kita pada pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dihimpun di bulan yang mulia ini untuk ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi masa depan kita semua. Ya, dengan tajuk tema tadi cukup menarik ya, jangan nekat sebelum akad. Kalau bertekad boleh, kalau nekat yang tidak boleh gitu ya. Nah, bagi kita semua ya, pernikahan ini sebuah hal yang agung, hal yang sakral, hal yang suci. Akadnya adalah akad yang sangat berat ya, yang konsekuensinya tentu tidak sederhana. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan akad nikah sebagai akad pertama di antara manusia dengan dinikahkannya Adam dan Hawa alaihi wassalam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi akad ini akad surgawi ya, sudah ada sejak manusia pertama belum menghuni bumi, masih di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan akad ini ketika manusia turun ke bumi diteruskan menjadi akad yang sangat dihormati. Ya, jauh sebelum ada jual beli, jauh sebelum ada pinjam meminjam, utang piutang, gadai, ya, sewa, kemudian mudharabah, musyarakah, ya, salam, dan lain sebagainya. Ini sudah ada akad yang pertama-tama, yaitu akadun nikah. Dan akad nikah ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim disebut dengan kosakata yang unik, yaitu mitsaqan ghalidha. Mitsaq, ikatan perjanjian, ghalidh itu artinya berat dan menghimpit ya. Nah, frasa mitsaqan ghalidha dalam Al-Qur'anul Karim itu hanya muncul 3 kali. Yang pertama untuk menyebut ya, masdar ini untuk menyebut perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan para rasul ulul azmi. Dengan Nabiullah Nuh, Ibrahim, Nabiullah Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam ya. Mereka adalah para rasul yang mendapatkan julukan ulul azmi minar rusul, yang memiliki tekad yang sangat kuat ya. Bukan nekat tetapi memiliki tekad yang sangat kuat untuk memperjuangkan agama Allah, untuk menunaikan amanah, menyampaikan risalah, dan Allah pun mengikat perjanjian mereka untuk pantang menyerah, untuk apapun yang terjadi terus berdakwah dan terus berjuang. Itu perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebut sebagai mitsaqan ghalidha.
Kemudian perjanjian yang berat ini, mitsaqan ghalidha, kosakatanya juga digunakan untuk menyebut perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihi salam, yang pada saat itu ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat pilihan, untuk menjadi role model di antara manusia. Saking seriusnya perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel itu, sampai Allah mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Jadi kalau kita sekarang ya, sumpah itu, sumpah jabatan misalnya dengan diletakkan kitab suci di atas kepala, kalau ini yang diletakkan di atas kepala bahkan adalah gunung Tursina. Sesuatu yang menunjukkan betapa seriusnya ya kata-kata yang mereka ucapkan kepada Allah sebagai sebuah sumpah dan perjanjian. Nah, yang ketiga baru yang disebut sebagai mitsaqan ghalidha itu adalah pernikahan. Ya, ini menunjukkan ya pernikahan ini kita bayangkan setara dengan perjanjian antara Allah dengan para rasul ulul azmi, perjanjian antara Allah dengan Bani Israel sampai diangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Betapa dahsyatnya ya yang disebut sebagai akad nikah atau ijab dan qabul. Nah, demikian pula nikah ini menjadi sesuatu yang besar nilainya di dalam agama kita, agama Islam, sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyebut pernikahan sebagai separuh agama. Ya. Idza tazawwaja ahadukum faqad kamila nisfu dinihi. Apabila salah seorang di antara kalian menikah, maka telah menjadi sempurna separuh agamanya. Falyattaqillaha fi nisfil akhir. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam separuh yang lain. Kenapa disebut separuh agama? Sebagian ulama memaknai karena pernikahan adalah ujian ya, tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah berjanji, yakunu fuqara'a yughniyahumullah min fadlih. Kalau mereka fakir, orang-orang yang kita diperintahkan untuk menikahkan mereka itu dari ya, yang laki-laki maupun perempuan, juga sahaya yang laki-laki maupun perempuan, kalau mereka fakir, yughniyahumullah min fadlih. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi mereka, mengkayakan mereka dari karunia-Nya. Demikian pula pernikahan ini disebut sebagai separuh agama karena kata sebagian ulama yang lain, ada dua jalan setan itu menggelincirkan manusia, menjatuhkan manusia ke dalam ya, jalan yang nista, yang hina, jalan yang menjadikan dia kelak celaka di akhirat. Yang pertama adalah jalan syahwat dan yang kedua adalah jalan syubhat. Jalan syahwat yaitu jalan hawa nafsu yang terkait dengan ya fawahish, kekejian-kekejian kaitannya dengan syahwat seksual. Sementara satu pintu yang lain adalah asyubhat atau pemikiran-pemikiran yang merusakkan logika dan merusakkan pemahaman keimanan. Itu yang disebut sebagai syubhat. Dengan menikah diharapkan telah tertutup baginya pintu setan untuk menjatuhkannya ke dalam kehinaan melalui pintu syahwat. Nah, tentu ini juga menjadi sebuah pengingat penting. Orangnya juga harus menjadi orang yang sangat memuliakan ikatan pernikahan dan menjaganya dengan penuh kehormatan. Tapi dia masih punya tugas lagi, falyattaqillaha fi nisfil akhir, hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lain lagi. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa disebut separuh agama karena begitu banyak ya hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW yang baru dapat diterapkan dalam sebuah keluarga. Tidak bisa dijalankan secara pribadi, tidak bisa dijalankan sebagai seorang individu, tapi dilaksanakan dalam sebuah keluarga. Karena keluarga adalah institusi peradaban terkecil di mana kemudian kita bisa menegakkan nilai-nilai keislaman pada tingkatan yang paling kecil. Ini tentang keluarga. Demikian pula
tentang betapa pentingnya pernikahan sampai Rasulullah SAW ya menjadikan ia sebagai sunnahnya dan sunnah para nabi sebelum beliau. Di pernikahan adalah sunnah beliau dan sunnah para nabi sebelum beliau. Pada suatu hari ada 3 orang sahabat yang datang menghadap kepada Nabi SAW. Masing-masing di antara mereka memiliki aspirasi untuk beribadah secara bersemangat gitu ya. Orang pertama mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin sholat malam setiap malam tanpa tidur. Jadi sholat malamnya akan dia mulai setelah sholat isya, kemudian akan dia akhiri setelah menjelang subuh. Orang kedua mengatakan, saya juga ingin beribadah ya Rasulullah, tapi saya mampunya puasa. Maka saya akan berpuasa terus tanpa jeda. Setiap hari saya akan berpuasa. Orang ketiga mengatakan, saya juga ingin fokus beribadah ya Rasulullah. Saya merasa tidak mampu kalau saya memiliki keluarga. Pasti saya akan kehilangan fokus beribadah kalau kemudian memiliki keluarga. Kalau menikah dan memiliki keluarga. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka dengan orang bisa merasakan ada nada kemarahan pada ucapan beliau ya, ditandai salah satunya dengan pembuluh darah di antara kedua alis beliau yang kemudian tampak memerah. Dan Nabi SAW bersabda, alastu atqakum, apakah aku ini bukan orang yang paling bertakwa di antara kalian? Para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, Anda adalah orang yang paling bertakwa di antara kami. Maka maksud Nabi SAW adalah tidak cukupkah beliau menjadi suri teladan dalam ketakwaan. Sehingga para sahabat ini harus meminta kepada beliau izin untuk melaksanakan ibadah yang melebihi beliau. Ya. Bukankah aku ini sholat tetapi aku juga tidur, kata beliau SAW. Bukankah aku ini berpuasa tapi juga ada hari berbukanya, di mana tidak berpuasa beliau pada hari-hari tersebut. Dan bukankah pernikahan itu adalah bagian dari sunnahku, maka barang siapa yang tidak menyukai, yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Jadi ini penegasan yang sangat tegas dari Nabi SAW tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin ya beribadah. Bagaimana seharusnya seorang mukmin ya menjadikan berkeluarga ya, menikah dan berkeluarga itu sebagai bagian dari ibadahnya kepada Allah dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka dari hadis ini sebagian ulama menyatakan ya, meninggalkan pernikahan karena beribadah saja dicela oleh Rasulullah SAW. Bagaimana pula meninggalkan pernikahan dengan ya bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya SAW. Jadi di sini kita menemukan urgensi yang sangat besar dari pernikahan ya, karena syariat Islam ini adalah yang paling tahu tentang tabiat manusia, tabiat dari penciptaannya ya, tabiat dari hatinya, akal fikirannya maupun ya syahwat, hawa nafsu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan sebagai karunia sekaligus sebagai ujian di dalam kehidupannya. Maka Islam mendorong untuk ya anak-anak ini mandiri, anak-anak ini bergegas untuk ya, mempersiapkan dirinya memikul tanggung jawab. Sejak mereka aqil dan baligh, maka mereka telah menjadi mukallaf. Sejak mereka aqil, sudah mampu berpikir membedakan yang hak dan yang batil, yang baik yang buruk, ya, membedakan yang halal dan yang haram, membedakan yang terpuji dan tercela, dan mereka balik telah mencapai tanda kedewasaan secara fisik, maka saat itu pula mereka menjadi mukallaf. Kata mukallaf artinya orang yang dibebani dengan tugas-tugas syariat, ya, kewajiban maupun larangan, ya, itu sudah berlaku penuh untuk mereka.
Dan ini usia yang sangat awal ya, barangkali kalau sekarang umur 13, bahkan ada yang 12, mungkin 14 ini, 15 ini sudah berada pada tahap mukallaf ini. Nah, orang yang mukallaf ini dalam konsepsi Islam ya, kalau laki-laki tuntutannya agar segera mandiri dan memiliki kemampuan untuk menafkahi ya, dengan pekerjaannya. Juga bagi perempuan meskipun tetap dalam tanggung jawab walinya, tanggung jawab ayahnya, tapi dia sudah kemudian memasuki masa dewasanya untuk berpikir secara dewasa, bertindak secara dewasa, ya, berperilaku secara dewasa. Semuanya sudah berada dalam sebuah fase kedewasaan di mana mereka sudah sepatutnya untuk segera berpikir, mempersiapkan diri, mengemban tanggung jawab yang lebih besar kepada agama, bangsa, negara, dan masyarakat, menjadi kelak suami yang baik, istri yang baik, menjadi bapak yang baik, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak mereka, dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Ini yang kemudian perlu untuk segera disiapkan. Maka rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pernikahan ini perkara yang agung, pernikahan ini perkara yang besar, tadi sudah kita singgung. Tentu isinya bukan hanya soal ekspektasi-ekspektasi kita untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia. Bukan sekedar ekspektasi-ekspektasi kita untuk mendapatkan ya hal-hal yang romantis, hal-hal yang bersifat penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan hal-hal yang membahagiakan, yang menggembirakan, yang penuh dengan kemesraan, keintiman, ya. Bukan hanya itu, tetapi di dalamnya terkandung tanggung jawab besar yang perlu untuk kemudian kita persiapkan sejak sedini mungkin. Nah, tema kita kali ini jangan nekat sebelum akad, ya. Jangan kemudian kita memasuki akad ya tanpa persiapan yang memadai, karena akad adalah sebuah pintu gerbang memasuki kehidupan baru yang tanggung jawabnya menjadi lebih kompleks, tanggung jawabnya menjadi lebih berat, ya, baik bagi suami maupun bagi istri. Apa saja yang perlu dipersiapkan supaya kita tidak sekedar nekat untuk memasuki akad, ya. Yang pertama adalah persiapan ruhaniyah. Yang kedua adalah persiapan ilmiah atau saqafiyah. Yang ketiga adalah persiapan jasadiyah. Yang keempat adalah persiapan iqtisadiyah. Yang kelima adalah persiapan ijtimaiyah. Jadi yang pertama persiapan ruhani, yang kedua persiapan ilmu dan pengetahuan, wawasan, yang ketiga adalah persiapan fisik, yang keempat adalah persiapan ekonomi, ya, keuangan, yang kelima adalah persiapan sosial. Ini kesemuanya harus menjadi perhatian kita, ya, sebelum kita memasuki jenjang kehidupan menikah, berumah tangga, dan berkeluarga. Apa saja uraiannya? Yang pertama adalah persiapan ruhaniyah. Ya. Dimulai dari niat. Ya. Persiapan ruhaniyah itu dimulai dari niat yang baik, niat yang benar. Bahwa pernikahan ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menghindari kemaksiatan, ya. Kita ingin menjauhi hal-hal yang bisa menjatuhkan kita ke dalam kehinaan, ya. Kita tidak ingin memperturutkan hawa nafsu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa-dosa. Kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari yang buruk, ya, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kemudian ditata betul memang niat, ya. Karena niat ini nanti bahkan juga terkait, ya,
bukan cuma niat nikahnya itu sendiri, tapi niat menikahi seseorang. Maksud kita adalah Rasulullah SAW sampai pernah memberikan warning, memberikan sebuah peringatan tentang niat menikahi seseorang. Ya, barang siapa menikahi seorang wanita karena kecantikannya, boleh jadi kecantikan itu akan menjadi fitnah yang besar baginya. Barang siapa menikahi seorang wanita karena nasabnya, kehormatan keluarganya, maka boleh jadi itu menjadi sumber kehinaan baginya. Barang siapa menikahi seorang wanita karena kekayaannya, maka ya itu akan menjadi sumber kemiskinan baginya. Tapi barang siapa menikahi seorang wanita karena agamanya, maka yang demikian itu akan menjadi sumber keselamatan dan kemuliaan baginya. Jadi Nabi SAW betul-betul memperingatkan ya niat ini, niat menikah yang merupakan ibadah lillah karena Allah, maupun juga niat menikahi seseorang. Ini betul-betul harus ditata. Jadi dalam niat pernikahan ada lapis-lapis niat, bukan cuma satu niat saja, niat untuk menikah sekedar itu, tidak. Tapi niat ketika menikahi seseorang itu juga diatur sedemikian rupa supaya dia menjadi sumber kemuliaan bagi kita. Ya, karena betul yang disampaikan oleh Nabi SAW, orang kalau menikahi hanya karena kecantikan, ya kecantikan itu sangat mungkin menjadi fitnah. Ya, ada seorang lelaki yang mungkin salah niat menikahi pasangannya yang cantik begitu. Ya, begitu menikah, ya cantik itu menjadi fitnah. Dari omongan orang yang paling ringan, ya suaminya dapat anugerah, istrinya dapat musibah, misalnya gitu ya, sampai ke ya hal-hal yang jauh lebih berat, hal-hal yang jauh lebih mengerikan di waktu yang akan datang. Ya ada yang sampai mungkin pasang hashtag fitnah, itu bagian dari itu adalah ada yang sampai pasang hashtag kutunggu jandamu, misalnya, subhanallah, atau hal-hal lain yang kemudian sangat mungkin ya menjadi fitnah di dalam kehidupan seseorang. Ya. Itu kisah Imra'atul Aziz, istrinya pejabat agung Mesir yang kemudian menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, juga karena ya niat yang kemudian awal Al-Aziz ya menikahi wanita ini mungkin juga karena kekeliruannya dalam niat, sehingga wanita ini menjadi fitnah yang besar baginya dan bahkan juga bagi Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kemudian niat ini ya diejawantahkan dalam menjaga asilah billah, ya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah yang memiliki segalanya dan yang kita pinta segalanya dalam kehidupan pernikahan nanti. Ya jodohnya juga minta kepada Allah, pernikahan itu juga nanti meminjam asma Allah ya di dalam akadnya, kemudian dalam kehidupan berumah tangga juga kita akan bersandar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Maka misalnya di dalam soal menjemput jodoh pun kita harus menata hati kita kepada Allah. Ya. Jodoh kita itu sudah tertulis di Lauhil Mahfudz, ya di sisi Allah, maktub ya, sebagai takdir kita. Ya, bahkan jauh ya sebelum kita diciptakan telah ada ketentuan di sisi Allah itu. Ujiannya sekarang apakah akan dijemput ya rizki berupa jodoh ini dengan cara yang diridhai Allah atau dengan cara yang dimurkai Allah ya. Maka dalam pembahasan persiapan ruhaniah ini kita harus tahu ya jodohnya adalah jodoh, nggak akan tertukar. Kalau Allah memberi ya yang itu juga yang akan didapat. Cuman cara kita mengambil jodoh itu kepada Allah akan mempengaruhi rasanya ya rasa nggak pernah bohong ya kan, yang penting rasanya bung, kata sebuah iklan ya, karena coba bayangkan sama-sama mendapatkan uang 10 juta, tapi orang pertama mendapatkan uang 10 juta dengan
uluran lembut yang penuh dengan kesopanan, uangnya di dalam amplop tertutup, warnanya coklat, baunya wangi, dihulurkan dengan senyuman penuh keridhaan. Silahkan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tabarakallah. Itu ya terasa pemberian yang sangat indah, pemberian yang sangat nikmat. Tetapi kalau uang 10 jutanya ini berupa uang koin 100 rupiahan, semuanya di dalam karung yang berbau busuk dilemparkan ke wajah kita dengan penuh kemarahan dan kemurkaan, diumpat, dicaci maki, dicela. Tentu 10 juta itu bukan sesuatu yang menarik. 10 juta itu bukan sesuatu yang nikmat. Meskipun sama-sama 10 juta dengan yang tadi. Maka betul-betul kita harus menata hati kita kepada Allah. Ya, dalam istikharah kita, ya, doanya betul-betul doa istikharah. Doa memohon pilihan dan mohon pertolongan Allah untuk kita mendapatkan yang terbaik. Bukan mendikte Allah. Ya, kita tidak berdoa dengan kata-kata, ya Allah, ya, pokoknya dia ya Allah, pokoknya dia gitu ya. Ya Allah, kalau dia memang jodohku nikahkan kami. Kalau dia bukan jodohku, jodohkan kami. Kalau dia jodohnya orang lain, maka putuskanlah jodohnya dan jodohkanlah denganku ya. Nah, ini bukan seperti itu ya. Nada dan perasaan dari doa-doa yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam istikharah kita. Dalam istikharah kita itu doa yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon pilihan dengan ilmumu, bukan ilmuku. Kalau ilmuku tuh ya aku cuma tahu zahirnya, itu pun baru kenal belum lama, ya itu pun aku tidak tahu apakah kemudian itu benar-benar dia yang sejatinya begitu, ataukah dia pura-pura di hadapanku, dan bahkan aku juga tidak tahu apa yang ada di belakang itu, ya. Aku tidak pernah melihatnya secara 24 jam penuh ataupun luar dalam, ya. Hanya Engkau yang tahu ya Allah. Maka aku tidak meminta pilihan dengan ilmuku, tapi dengan ilmumu ya Allah. Kalau dengan ilmuku yang terbatas tadi tentu bisa keliru, bisa salah ya. Tapi aku meminta pilihan dengan ilmumu, maka ilmumu yang menjadi yang maha tepat, yang paling baik, yang paling manfaat, yang paling berkah. Ya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmi. Ya Allah, aku meminta pilihan dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku memohon ketetapan dengan kuasamu ya. Kalau aku tidak punya kuasa apa-apa, aku tidak punya kekuatan untuk bisa mempengaruhi hatinya, aku tidak bisa memikatnya secara asmara, aku tidak bisa mengetahui isi hatinya. Engkau yang membolak-balikkan hati, mudah bagimu mengubah ya Allah dari cinta menjadi benci, benci menjadi cinta. Maka kalau mudah bagimu mengubah cinta jadi benci, benci jadi cinta, mudah pula bagimu untuk aku memohon ketetapan kepadamu dengan kekuasaan itu ya Allah. Wastaqdiruka biqudratik. Allahumma in kunta ta'lam anna hadhihi al-amr khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li wa barik li fihi. Maka ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku di dalam agamaku, penghidupanku, dan kelak kesudahan urusanku ya Allah, faqdirhu li, maka tetapkanlah dia untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah dia bagiku. Wa barik li fihi, dan berkahilah dia untukku di dalamnya. Jadi ini doa yang sangat lengkap. Ya Allah, kalau dia memang baik untukku dalam agamaku, penghidupanku, kesudahan urusanku, maka tetapkan dia untukku. Mudahkan dia bagiku dan berkah aku di dalamnya. Wa in kunta ta'lam anna hadhil amr syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fashrifu anni washrifni anhu waqdir li al khaira ya rabbal alamin.
Dan apabila engkau ya Allah mengetahui bahwa dia ini buruk bagiku dalam agamaku, penghidupanku, kesudahan urusanku, maka palingkanlah dia dariku dan palingkanlah aku darinya. Dan tetapkanlah untukku takdir kebaikan, wahai Rabb semesta alam. Ya, ini sebuah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah mengetahui bahwa ini ternyata perkara yang buruk untukku, agamaku, penghidupanku, kesudahan urusanku, maka palingkan dia dariku, palingkan aku darinya. Dan tetapkan untukku kebaikan, wahai Rabb semesta alam. Di dalam doa salatul istikharah ini belajar betapa kepasrahan yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi hasil terbaik bagi kita semua. Tentu saya perlu menyampaikan juga ya pengingat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di sini bahwa istikharah itu tidak selalu berjawab dalam bentuk mimpi ya. Jadi jangan mengira bahwa kita pasti habis istikharah nanti jawabannya ada di mimpi. Tidak. Dan tidak ada dalil khusus yang menyebutkan bahwa istikharah itu pasti akan dijawab dengan mimpi. Demikian pula ya, hasil dari istikharah itu disampaikan oleh para ulama sejatinya berupa kemantapan hati yang semakin kokoh. Tidak berupa dzon, prasangka-prasangka, atau karena mimpi-mimpi yang kemudian apalagi mimpi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena bukan merupakan mimpinya orang yang terjaga ibadahnya, terjaga adab-adab tidurnya, dan terjaga doa dan zikir sebelum tidurnya gitu ya. Sehingga seperti apa kualitas tidurnya ya menentukan seperti apa kualitas mimpinya. Karena ada kadang-kadang, wah Ustaz, saya sudah mimpi. Dalam mimpi saya 3 malam berturut-turut yang muncul adalah wajahnya dia. Ya. Tentu saja itu bisa terjadi karena memang itu yang diharapkan. Ya. Sangat kuat keinginan untuk mendapatkan yang bersangkutan. Ya. Atau memang sudah sangat-sangat ya sangat-sangat tidak objektif karena dia memang yang diharapkan ya itu gitu ya, sehingga ketika bermimpi maka yang bersangkutan itu yang masuk ke dalam mimpinya, dan itu bukanlah sebuah jawaban yang sahih atas istikharah ya. Jawaban yang sahih itu ya kemantapan hati yang didasari pemahaman, bukan berupa ya mimpi ya, tidak selalu maksudnya tidak selalu berupa mimpi yang demikian, kecuali ya kita betul-betul menjaga ya objektivitas, kemudian juga menjaga adab-adab tidur kita dan ibadah-ibadah kita, sehingga barangkali dengan mimpi itu terjawab persoalan ini dengan penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Tuh, jadi ya ada mengontrol kondisi ruhaniyah kita setelah memancangkan niat tadi juga tidak mudah. Ya. Bagaimana kemudian kita mempersiapkan ruhani kita juga untuk menerima ya nanti jodoh kita itu apa adanya. Kita perlu mengurangi ekspektasi dan memperbanyak obsesi atau memperkuat obsesi. Beda ya ekspektasi dengan obsesi. Orang yang terlalu banyak berekspektasi kemungkinan besar akan menumpuk-numpuk kekecewaan setelah dia menikah. Tapi orang yang fokus dengan obsesinya ya pasti dia akan mendapatkan kejutan-kejutan yang membahagiakan ketika menikah. Apa maksudnya mempersedikit ekspektasi dan memperkuat obsesi? Ekspektasi itu kita membayangkan apa yang akan kita dapatkan di dalam pernikahan. Itu namanya ekspektasi. Wah, asyik ya kalau sudah nikah, ada yang nemenin sholat tahajud, ada yang bangunin sholat tahajud. Wah, asyik ya kalau sudah nikah, ada yang nemenin murojaah hafalan. Wah, asyik ya kalau sudah nikah, kalau lapar ada yang masakin, kalau capek ada yang mijitin, kalau ya pokoknya bajunya kotor ada yang nyuciin, semuanya jadi nyaman, mudah tersedia.
Ini namanya ekspektasi, dan ekspektasi ini kita tidak boleh terlalu banyak karena nanti akan menghasilkan kekecewaan tadi. Jadi ekspektasi selalu biasanya berujung pada kekecewaan karena kita fokus membayangkan apa yang akan kita dapat, apa yang akan kita raih, apa yang akan kita rasakan sebagai kesenangan. Itu akan ada, tetapi kalau kita ekspektasikan kurang sedikit saja dari ekspektasi kita sudah mengecewakan, apalagi kalau kurangnya banyak. Tapi kalau tidak kita ekspektasikan, maka ya, lebih sedikit dari apa namanya hal yang kita bayangkan secara minimalis itu sudah sangat membahagiakan pula bagi kita. Jadi obsesi yang harus diperbesar. Obsesi itu apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya korbankan, apa yang akan saya perjuangkan, apa yang akan saya usahakan. Itu namanya obsesi. Jadi kalau kita misalnya sekarang apa ya contohnya, agak sulit saya membuat contoh mungkin. Kalau dulu ada novel dan film misalnya Ketika Cinta Bertasbih karya Ustadz Habibur Rahman Al-Shirazi gitu. Kalau kita membaca ataupun menonton filmnya, lalu sebagai seorang laki-laki kemudian mengatakan, wah enak ya, kalau punya istri seperti ya tokoh Anna Altafunisa sebagai tokoh protagonis perempuan di dalam novel tersebut. Enak ya kalau punya istri seperti itu. Itu namanya ekspektasi. Kalau yang kali jadi perempuan, wah enak ya kalau punya suami kayak Abdullah Khairul Azam. Itu juga namanya ekspektasi. Maka yang ini akan berubah menjadi kekecewaan karena tentu nantinya akan banyak hal yang tadi membuat kita sensitif ketika berbedanya hanya sedikit dengan apa yang diharapkan. Kurangnya hanya sedikit dari yang diharapkan saja sudah bisa menjadi kekecewaan yang besar. Berbeda kalau kita memperkuat obsesi. Obsesi itu, wah saya nanti kalau jadi suami harus lebih baik daripada tokoh ya, dalam cerita itu. Wah saya nanti kalau jadi seorang istri saya akan menjadi lebih baik ya daripada yang ada di sana. Nanti saya akan berkhidmah untuk istri saya, ya akan saya muliakan dia, akan saya jaga dia, akan saya pimpin dia, akan saya bimbing dia. Ya, kalau dia hamil anak kami, maka saya akan khatamkan Al-Quran dengan memperdengarkannya kepada bayi yang ada dalam kandungannya setiap 10 hari sekali gitu ya, nah, misalnya gitu, atau setiap bulan lah paling tidak gitu. Kemudian saya juga akan menjaganya ya, tidak membiarkannya terlalu kelelahan kalau dia sedang mengandung atau dia sedang menyusui. Saya akan usahakan saya bisa berkhidmah untuk dia. Jadi bukan saya yang mengharapkan terus dia berkhidmah kepada saya. Istri pun begitu. Nanti saya kalau sudah menikah saya akan berjuang menjadi istri yang paling salihah, yang paling baik gitu ya. Saya akan jaga ibadah saya akan jaga pula rumah tangga suami saya ya. Saya akan berdandan paling cantik hanya untuk suami, tidak untuk yang lain ya. Saya akan jadikan rumah itu seperti surga sebelum surga. Ini obsesi-obsesi yang kemudian ingin kita capai, ingin kita raih dalam kehidupan pernikahan. Inilah yang sehat ya dalam persiapan ruhaniyah. Yang lebih sehat adalah berobsesi, bukan berekspektasi. Kalau berekspektasi, nanti yang muncul adalah kekecewaan. Ketika berobsesi, maka yang akan terjadi adalah kebaikan-kebaikan. Bahasa sederhananya begitu, teman-teman insyaallah, tapi intinya adalah bagaimana semua ini, rumah tangga kita ini kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kadang hal-hal yang kecil ya atau yang serius sebenarnya di mata orang lain bisa menjadi hal yang ringan dan remeh di dalam kehidupan suatu pasangan. Ummu Aiman itu
ya, dulu adalah pelayannya ibunda Rasulullah SAW, Sayyidah Aminah. Nah, Ummu Aiman ini dulu juga yang menggendong Rasulullah SAW ketika masih kecil, ketika ibundanya wafat di Abuwa, kemudian Nabi SAW harus dibawa pulang ke Makkah. Ummu Aiman yang memangkunya selama perjalanan. Nah, kemudian ada Zaid bin Harithah, adalah ya, budaknya Khadijah yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Kemudian orang-orang pun memanggilnya sebagai putra angkat Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah yang putra angkat Rasulullah, Ummu Aiman yang ya, ibu pengasuh Rasulullah SAW. Mereka selisih hampir 2 generasi. Ketika suatu hari Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Luar biasa, ternyata yang maju adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Kemudian mereka pun menikah menjadi suami istri, dan dari pernikahan mereka lahirnya Sayyidina Usamah bin Zaid yang sering kita banggakan sebagai panglima besar yang di usia 18 tahun memimpin pasukan menghadapi Romawi di utara atas perintah Nabi SAW. Dan bahkan pada saat awal pasukannya dibentuk, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma itu menjadi anggota pasukan Usamah bin Zaid. Jadi kalau dibayangkan sulit bagaimana kemudian seorang Zaid bin Harithah ya, rela ya, menikah dengan seorang wanita yang jauh lebih tua. Tapi dia ingat Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga, nikahilah Ummu Aiman. Ya. Maka kemudian ini menjadi satu kisah yang luar biasa. Ya. Tentu sebaliknya juga ada, seperti ketika Nailah binti Al-Farafi Al-Kalbiyah itu ya, diatur perjodohannya dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya oleh Tamadhar, istrinya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Diatur pernikahan mereka, ketika Utsman bertemu, maka dia kaget. Ya. Perempuan ini masih sangat muda, masih belasan tahun, sementara Sayyidina Utsman ketika itu ya sudah 70-an tahun. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, engkau aku bebaskan dari ikatan pernikahan ini. Silahkan, kalau engkau memang tidak ridha kepada pernikahan ini, maka batalkanlah. Nailah mengatakan, kenapa engkau berkata demikian? Dia hampir menangis ketika Utsman mengatakan dia bebas untuk membatalkan ikatan pernikahan itu. Kenapa Anda berkata demikian? Aku ridha dengan pernikahan itu. Aku sangat menginginkan pernikahan ini. Kata Utsman, tetapi aku sudah tua. Gitu. Wanita itu, Nailah menjawab, memang aku lebih nyaman kalau dengan laki-laki yang lebih tua, yang kebapaan gitu ya. Kemudian Utsman mengatakan, tapi aku bukan cuma tua, aku sudah sangat tua. Nailah kemudian mendekati Utsman dan mencium ubun-ubunnya Sayyidina Utsman, mengatakan, masa mudamu sudah engkau habiskan bersama Rasulullah SAW, maka izinkan aku ya mendampingi masa tuamu untuk kelak kita sama-sama ya menghadap Allah dan ya bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tabaraka Rahman ini menjadi gambaran tentang betapa luar biasanya mereka di dalam meniatkan pernikahan betul-betul untuk ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang kemudian menjadi garis bawah kita. Tadi sudah kita singgung sedikit. Kesiapan kita untuk menerima pasangan kita apa adanya, karena memang tidak ada jodoh yang sempurna. Yang ada hanyalah jodoh yang tepat. Kalau kita pikir-pikir, ya Rasulullah SAW sosok manusia paling sempurna. Barangkali ketika kita lihat dalam sirah juga diberikan pasangan oleh Allah, dan tentu pasangannya juga ada ketidaksempurnaannya. Orang membayangkan pernikahan yang indah antara Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang keibuan, yang lembut, yang baik hati, yang begitu penuh pengertian, yang berani mengorbankan segala miliknya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Tapi orang mungkin lupa membayangkan ya, kerelaan hati Rasulullah untuk menikah dengan seorang wanita yang lebih tua, ya. Kemudian juga bagaimana hal tersebut tentu ya
sangat berbeda dengan halnya harapan anak muda pada umumnya untuk menikah dengan seorang yang muda atau bahkan lebih muda dari dirinya. Tapi ini bahkan dengan Khadijah yang sudah pernah menikah 2 kali sebelumnya. Ya, ini sangat-sangat hal yang sangat luar biasa pada pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula orang memandang pribadi ibunda kita Aisyah yang kelak akan menghiasi kehidupan Rasulullah SAW di Madinah, ya, itu rumah tangga yang harmonis, yang penuh dengan romantisme, yang dihiasi oleh adegan-adegan mesra, dari berlomba lari bersama, menonton pertunjukan di Masjid Nabawi, tarian perang orang Habasyah dengan meletakkan sang istri di pangkuan Nabi SAW, kemudian pipi saling menempel pipi sampai pertunjukan usai, ya. Kemudian juga adegan-adegan romantis dalam makan, dalam minum, dalam segala sesuatunya. Ini adalah satu gambaran yang ada di dalam banyak hadis. Apakah hanya di situ? Tentu juga ada gambaran-gambaran lain bagaimana sifat pencemburu Bunda Aisyah yang sampai membanting piring sampai pecah berantakan di depan tamu dan hidangannya pun berhamburan. Bagaimana Rasulullah SAW bersabar untuk menghadapi cerita yang sedemikian ini. Tentu membutuhkan kekuatan rohani yang luar biasa untuk menerima pasangan kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Itu yang menjadi sebuah pemahaman kita tentang persiapan rohaniah. Dan persiapan rohaniah ini pada puncaknya adalah kesiapan kita untuk bersyukur dan bersabar. Karena kehidupan pernikahan isinya akan lebih digital, ya, daripada kehidupan menjomblo atau sendiri yang lebih analog, ya. Ya kalau masih sendiri, ya, kalau susah nggak susah-susah amat, ya. Kalau sedang ya sedangnya wajar-wajar. Tapi kalau menikah itu kayak digital, ya, on atau off, ya. Hanya 1 atau 0 gitu. Sehingga ya kalau nggak nikmat, ya musibah yang kemudian kita terima dengan sepenuhnya. Maka ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika mendapatkan musibah dia bersabar, itu akan menjadi kunci kebahagiaan sebuah rumah tangga. Kemudian bagaimana dia siap tunduk dengan segala aturan-aturan Allah dalam kehidupan rumah tangga. Kalau ada masalah, kalau terjadi persoalan, maka dia harus siap untuk menyerahkan keputusannya kepada aturan-aturan agama, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti kalau dalam buku nikah kadang-kadang tercantum ada yang disebut sebagai sighah ta'liq, ya. Perjanjian ikatan, ya, antara suami dengan istri dan lain sebagainya. Jadi tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berupa kenikmatan yang disyukuri maupun juga musibah yang harus disabari. Ini suatu yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga nanti. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini persiapan ruhaniyah, ya. Kenapa saya memberikan porsi yang banyak untuk pembahasan persiapan ruhaniyah ini? Karena memang dia pondasi yang paling mendasar. Ya, kebahagiaan rumah tangga yang kemudian kita akan raih itu ditentukan oleh seberapa disiplin kita menjaga hati dan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan kemudian kita pinjam asma'nya dalam akad nikah yang kita ucapkan dengan syahdu di depan wali seorang perempuan dan juga para penghulu. Itu yang menjadi penata hidup kita di waktu yang datang, yaitu dengan niat persiapan ruhani yang memadai di sini. Yang kedua, rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting untuk kita persiapkan juga adalah persiapan saqafi atau persiapan ilmu pengetahuan. Sebuah pernikahan akan menjadi
kebaikan kalau dia ditata di atas ilmu, dibangun di atas ilmu, yang ilmu ini sangat penting untuk menopang kehidupan pernikahan tersebut. Baik sebagai suami yang baik, sebagai istri yang baik, bagaimana menjadi bapak yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik, bagaimana menjadi peran sebagai orang tua terbaik untuk anak-anak kita. Ini memerlukan ilmu. Tapi sebelum ilmu, dalam persiapan sakofia ini kita juga menyampaikan, hendaknya rumah tangga itu diorientasikan kepada berkah. Jadi bukan the pursuit of happiness. Rumah tangga bukan untuk mengejar-ngejar kebahagiaan yang lari, karena tidak akan terkejar. Karena kita tidak akan sanggup untuk menghinggakan, kita tidak akan sanggup untuk sampai kepada hal tersebut itu. Jadi di sini penting untuk kita semuanya mengorientasikan kehidupan ini, pernikahan ini kepada barokah. Ini ilmu pertamanya adalah berorientasi berkah, bukan untuk berorientasi sekedar mengejar kebahagiaan. Nah, makanya dulu Uqail bin Abi Thalib ketika menikah, dia didoakan oleh orang-orang birrafai wal banin, semoga bahagia dan banyak anak. Maka dia menyampaikan kepada para sahabat yang datang itu, jangan doakan begitu, tapi doakanlah seperti yang dituntunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa barokah. Doa barokah itu dengan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Karena dengan doa barokah inilah terliputi segala kebaikan yang bisa diraih dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Birrafai wal banin, doa yang baik, semoga bahagia dan banyak anak, tapi dia belum mencakup semua kebaikan yang bisa diraih. Dia belum mewakili semua kebaikan yang bisa diraih. Kalau kemudian kita bahagia bahagia ketika diikat dengan berkah, maka kebahagiaan itu dalam kehidupan rumah tangga menjadi semakin menguatkan ketaatan, menjadi semakin menguatkan ikatan, menjadi saling tolong, saling bantu dalam mentaati Allah, menjadi saling support, saling dukung di dalam menjayakan agama Allah, menegakkan agama Allah dalam kehidupan pribadi mereka, gitu ya. Jadi kalau kebahagiaan itu didoakan berkah, maka dia akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat untuk mendharma baktikan peran yang saling sinergis suami istri menjadi kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kebahagiaan itu tidak didoakan berkah, maka dia bisa menjadi perusak hubungan, perenggang ketersambungan, dan dia menjadi persoalan yang menghancurkan semuanya. Betapa banyak rumah tangga yang ketika fight, ketika masih berjuang, makannya sepiring berdua, bahkan kadang-kadang nasi yang sudah agak basi dimakan, kalau kata Pak Muhsin Alatas atau Pak Meggy Z dalam lagu mereka. Nah, itu masih fight, masih kuat ikatannya, bondingnya. Tapi begitu kemudian ekonomi meningkat, secara sosial karir menanjak, jadi bos yang suaminya, istrinya sudah jadi sosialita, kalau tidak didoakan berkah, kenaikan status, kenaikan kondisi sosial ekonomi, kenaikan kesejahteraan, itu juga bisa jadi masalah. Dari yang semula suaminya melihat istrinya sebagai yang paling cantik, setan mulai memasukkan godaan bahwa sekretarisnya lebih cantik. Dari semula istrinya merasa paling nyaman itu berbagi sharing cerita kepada suami, sekarang ternyata supir juga bisa lebih nyaman untuk curhat dibandingkan suami. Contoh, godaan-godaan syaitan yang luar biasa. Demikian pula sebaliknya dalam perkara-perkara yang berat, yang menyesakkan dada, yang susah, yang berupa musibah, kesedihan, duka cita. Dari kalau didoakan berkah, dia akan menjadi semakin kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan rumah tangga. Seperti sering digambarkan orang naik roller coaster, kalau sedang
tegang-tegangnya, serem-seremnya juga malah loncat keluar. Tapi justru harus saling menguatkan ikatan satu sama lain, genggaman satu sama lain, pelukan satu sama lain. Saya pernah bercerita tentang seorang teman di sebuah negara tetangga. Dia bekerja di bidang pertambangan. Di tahun 2011 dia lagi jaya-jayanya, pertambangan juga sedang mining boom ya. Tapi tahun 2013, 2014 harga minyak dunia mulai turun, kolaps, sehingga perusahaannya yang bergerak di bidang tambang alternatifnya juga kolaps, terpaksa dia kena PHK. Tapi ketika kita temui dalam kondisi dia masih kena PHK itu, dia dengan berseri-seri bercerita, menikmati kenikmatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ya sekarang dengan kondisi ini dia malah bersyukur gitu ya. Dulu dia 3 minggu di field, 3 minggu di lokasi pertambangan, 1 minggu di rumah. Ya, ritmenya begitu. Padahal ya, kata dia seminggu libur itu belum cukup untuk memulihkan ya kecapean setelah 3 minggu bekerja. Ya, sehingga di rumah cuma gelimbang-gelimbung depan TV ya, gak nyaman tubuhnya. Sementara sekarang kata dia bisa mulai subuh, bisa ngajak anak-anaknya ke masjid ya, mengantar anak-anak sekolah, dia bisa mendampingi istrinya pergi ke majelis taklim ataupun sekedar menemani belanja ya. Bahkan di sore hari dia ngantar anaknya ke tahfidzul Quran sampai dia kemudian bisa ikut ya berlatih, dia ikut belajar di situ tahfidzul Qurannya. Kemudian dia juga tetap bekerja, melamar sebagai pengatur lalu lintas untuk sekolah ya, dan melamar menjadi scan ya, meteran listrik dan air pelanggan-pelanggan gitu ya. Pada waktu itu ya dia berpikir untuk tetap bekerja dan alhamdulillah dia bisa menikmati masa di mana dia tidak bekerja itu dengan menguatkan hubungan di dalam keluarga, menguatkan kemesraan dengan istri dan anak-anaknya yang selama ini tidak terjadi. Tabarakallah. Dan bahkan ketika keadaan semakin dahsyat, ya tahun 2016 saya kontakkan, dia mengatakan, tenang aja Ustaz, tabungan sudah hampir habis. Insya Allah kalau tabungannya habis, ya Allah pasti akan isi lagi ya. Keyakinannya sangat penuh. Dan betul nanti ada cerita di mana dia akan dipanggil wawancara kerja pada hari di mana tabungannya itu habis gitu ya. Dia betul-betul yakin kepada Allah akan hal itu. Dan ternyata dia selama ini berdoa, ya Allah kalau nanti aku bekerja lagi, tolong jangan cabut nikmat ini dariku. Nikmat sholat subuh berjamaah, nikmat mendampingi anak sekolah, nikmat mengantar anak tahfidz, nikmat mengantar istri majelis taklim, nikmat untuk melakukan berbagai macam hal-hal yang positif bersama keluarga. Kemudian dia berdoa kepada Allah agar nikmat itu jangan hilang ketika dia bekerja. Nah, ternyata begitu dapat wawancara kerja, dia bekerja lagi, dapat pekerjaan yang gajinya 2 kali lipat semula, dan dia bisa mengerjakan pekerjaannya secara remote. Asalkan online, asalkan kemudian terhubung jaringan, maka dia bisa bekerja dimanapun dan kapanpun. Itu yang kemudian dia rasakan berikutnya. Karena keberkahan ya dalam soal-soal yang berat pun jadi kebaikan. Nah, kalau di dalam soal-soal yang berat, yang musibah ini, tentu kita juga mengenal kalau tidak didoakan berkah, dia juga bisa menjadi prahara ya. Data dari Kemenak misalnya 80% angka perceraian Indonesia terjadi karena persoalan ekonomi itu ya. Itu juga ya, sekedar hal yang seperti ini pun bisa menjadi prahara yang meruntuhkan sendi-sendi rumah tangga. Nah, maka kemudian ilmu ini ya penting untuk kita siapkan ya. Dengan orientasi berkah, ilmu kita perlu siapkan di setiap bagian kehidupan kita. Ilmu untuk memahami perbedaan kita suami istri sebagai laki-laki dan perempuan yang cara berpikirnya berbeda, cara merasanya berbeda, cara berbicaranya berbeda, cara mengambil keputusannya berbeda ya. Cara untuk menyikapi hubungan yang berbeda.
cara untuk mengatur ya ritme hidupnya berbeda. Itu baru perbedaan laki-laki dan perempuan ya. Belum lagi perbedaan latar belakang yang kemudian ini pun ya pernikahan itu bukan cuma menghubungkan dua individu, tapi memadukan dua keluarga, bahkan memadukan dua values ya, nilai-nilai yang hidup di tengah keluarga masing-masing. Ya, ini juga memerlukan ilmu untuk saling memahami satu sama lain, maka banyaklah belajar ya, membaca buku, ya, berdiskusi, ya, mengikuti seminar seperti ini ya, tentu kurang. Maka teruslah belajar, ya teruslah untuk menjadi yang bisa saling memahami, mengerti satu sama lain. Karena kunci rumah tangga salah satunya adalah berkomunikasi. Maka daripada kita saling menebak misalnya ya, atau kemudian kita terbakar oleh prasangka, harusnya tuh dia sudah tahu ya. Karena kita punya kebiasaan tertentu di rumah orang tua kita dulu, di mana kita misalnya melihat bapak kita kalau pagi dibikinkan ibu ya kopi sama disiapkan makanan-makanan kecil. Lalu kita mengira rumah tangga itu ya harus seperti itu. Ya, sehingga ketika pada pagi hari istri kita tidak menyiapkan yang demikian, lalu kita uring-uringan. Harusnya tuh dia sudah tahu. Dan dia cuma ngomong dalam hati dengan prasangka-prasangka semacam itu. Harusnya dia tuh sudah tahu. Nah ini maka akan menjadi bibit-bibit konflik yang sangat keras dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kita harus menepis prasangka yang berbunyi. Harusnya dia tuh sudah tahu dengan mau saling berkomunikasi, saling berbicara satu sama lain ya, di dalam mempersiapkan pernikahan. Ya, kalau kamu sedang marah, sebaiknya apa yang aku lakukan? Kalau kamu hendak bepergian, apa saja yang harus siapkan? Kalau kamu hendak pulang, apa yang engkau inginkan lihat di rumah pertama kali, gitu ya? Ya. Dan seterusnya. Ini adalah sebuah hal yang kemudian perlu diruntuhkan ya prasangka-prasangka ini dengan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Ada orang-orang yang karena tidak komunikasi dengan baik dengan pasangannya, ya menyimpan kekecewaan yang bertumpuk sampai akhirnya dia selesai. Ya, ketika terpanti oleh sesuatu hal yang sebenarnya ringan kecil saja, ya pantikan itu membuat bangunan kekecewaan yang telah bertumpuk-tumpuk itu kemudian menjadi tidak lagi bernilai. Ya ini tentang persiapan ilmu. Belum lagi nanti persiapan ilmu untuk menjadi orang tua. Ilmu parenting ya. Kalau kata orang Sunda, parenting berarti penting banget ya. Kalau lebih penting lagi namanya parenting gitu ya. Penting, parenting. Ya penting sekali untuk mempersiapkan bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Bagaimana caranya menjadi orang tua yang paling baik. Bagaimana caranya menjadi bapak yang paling baik, ibu yang paling baik, supaya memberikan bekal yang memadai bagi anak-anak kita ini untuk menyongsong masa depan mereka. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, jadi kita bagaimana nanti bisa menjadi bapak yang baik, ibu yang baik, yang kemudian tidak menghasilkan error dalam mendidik dan pola asuh kepada anak-anak kita, tapi suportif terhadap tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangannya anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, mohon maaf saya persingkat karena waktu ya ternyata sudah habis. Yang ketiga adalah persiapan jasadiah. Ya, fisik kita juga harus disiapkan, mulai menata asupan gizi kita, mulai menata gaya hidup kita, mulai menata olahraga kita. Karena dalam kehidupan keluarga kita akan memerlukan nanti tenaga dan stamina yang lebih daripada ketika sedang bujangan, maka support sistemnya berupa gizi yang baik ya, ini untuk anak-anak kita juga supaya mereka ya lahir dari kondisi yang berkualitas, ya tumbuh dalam kondisi yang berkualitas dari ya, asupan gizi, demikian pula dengan gaya hidup ya. Bagaimana kemudian kita sudah menata, tidak lagi suka begadang mungkin ya mengatur jam tidur ya, mengatur pola kegiatan sampai nanti ya mengatur olahraga kita dengan aktivitas-aktivitas yang bisa mensupport energi maupun stamina kita dalam kehidupan rumah tangga. Karena memang betul dalam kehidupan rumah tangga kita memerlukan energi yang jauh lebih banyak daripada ketika di luar. Kemudian selain persiapan fisik jasadiah ya, untuk yang perempuan ya, untuk yang memiliki masalah-masalah reproduksi misalnya,
keputihan dan lain sebagainya, konsultasikan kepada dokter dan selesaikan sekarang supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Yang laki-laki juga begitu. Kalau memiliki penyakit ya disembuhkan, apalagi itu penyakit menular ya. Contoh penyakit menular panu ya. Ini harus diobati, diselesaikan. Jangan dibawa ke kehidupan pernikahan yang akan menjadi beban bukan hanya bagi kita tapi bagi pasangan. Jadi ini secara fisik ya, dari soal pola gizi sampai kesehatan ya, dari soal pola asuh sampai bagaimana kemudian imunitas untuk dijadikan jalan menjaga ya kehidupan rumah tangga kita supaya berkah juga dengan fisik yang baik. Yang keempat, persiapan iqtisadiyah, persiapan finansial. Ya tentu teman-teman sudah memahami bahwa di antara ya tuntutan kepada laki-laki ketika dia akan menikah adalah kemampuannya untuk memberi mahar dan kemampuannya untuk memberi nafkah. Ya, dua ini ya kita persiapkan betul-betul supaya kemudian kita menyongsong kehidupan pernikahan ini secara finansial kita siap. Ya. Kita telah berpenghasilan, ya. Mungkin tidak bekerja tapi berpenghasilan. Contoh tidak bekerja tapi berpenghasilan ya punya kos-kosan 50 pintu. Tapi bagi laki-laki nanti bekerja itu sebuah kehormatan. Jadi meskipun sudah memiliki sumber pendapatan yang stabil, pendapatan yang luas, ternama gitu ya, termasuk tetap mengulurkan ya, tangan kita untuk bekerja dalam bidang-bidang yang kita kuasai, itu akan menjadi sebuah kebaikan-kebaikan tersendiri pada kita ya. Jadi ada persiapan finansial untuk ibu-ibu, untuk para akhwat, tentu bukan hanya keterampilan menghasilkan uangnya suami yang penting, tapi bagaimana kemudian dia memiliki skill, keterampilan untuk menghadapi kondisi-kondisi belanja ya. Ya, keterampilan untuk menghabiskan uang istilahnya itu juga tidak kalah penting, karena banyak orang itu secara finansial bermasalah karena tidak memiliki keterampilan untuk menghabiskan uang, tidak punya keterampilan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dengan cara berbelanja secara bijaksana. Dia tidak punya ilmu tentang substitusi, dia tidak punya ilmu tentang komplementer satu kebutuhan dengan yang lain, bagaimana memadukannya supaya kemudian kita mendapatkan efisiensi dalam kehidupan rumah tangga. Contoh gitu ya, bahwa ada persiapan finansial yang penting dilakukan. Terakhir adalah persiapan ijtimaiyah atau persiapan sosial. Bagaimana kemudian dengan menikah kita harus segera siap untuk mengambil peran-peran sosial kita menjadi poros kebaikan, menjadi yang mengarahkan manusia kepada kebaikan ya, keluarga-keluarga lain menuju kebaikan. Kita menjadi bagian dari sebuah masyarakat, tentu tidak hanya sebagai pelengkap penderita, tapi juga masuk ke dalam suasana yang guyub, yang rukun, yang kemudian kita bisa nanti menjalankan peran-peran kebaikan secara perlahan dengan menjadikan rumah kita sebagai kelompok belajar masyarakat, menjadikan rumah kita sebagai tempat untuk majelis taklim, tempat untuk tahfidz anak-anak, dan kegiatan-kegiatan positif lain yang kita pelopori, sehingga kemudian kita menjalankan peran signifikan di tengah masyarakat, sehingga bisa mendakwahkan dan mensyiarkan nilai-nilai Islam yang kita yakini kepada masyarakat. Saya kira itu untuk persiapan-persiapan supaya kita tidak nekat sebelum akad. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.